Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya Habib Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab, pengarang Tafsir Al-Misbah, berbicara. Saya punya kewajiban untuk men-share ini kepada kalian semua biar paham apa yang mesti kita lakukan sebagai umat Islam di dalam melihat anak cucu baginda Nabi. Dan Habib itu sendiri apakah gelar yang wajib melekat di tubuh anak cucu Nabi, atau itu hanya sifat yang dilekatkan bila orang tersebut mempunyai sifat itu. Ini kalau yang ngomong Habib mungkin akan sangat valid ya. Kita cek sama-sama. Ada kantor khusus yang ini. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Oke. Jadi, tapi konsekuensinya apa, sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Mereka yang datang ke Indonesia ini itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut, karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama, untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia, bukan untuk mencari nafkah, untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Disinilah mereka kawin-mawin, disinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi, boleh jadi, citra yang negatif. Kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu. Ribut-ribut itu. Karena ya yang pertama, ya garis keturunan itu ada. Ya, tapi seharusnya itu justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani akhlak Nabi. Karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan, bukannya seorang kesatria yang berkata kakek saya begini, ayah saya begini, tapi kesatria itu yang berkata ini saya yang melakukan itu. Ya toh? Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya, bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai Habib. Kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor.
biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Nana ingat Abi Alwi yang pernah bilang sebetulnya ada inflasi Habib sekarang. Ya, itu sebabnya Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak ini, tidak mencerminkan itu, karena itu berdampak negatif buruk. Nah, jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah. Innaka la tahdi man ahbab. Engkau wahai Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Tetapi di sisi lain, yang lain juga jangan berkata, oh ini datang untuk tujuan-tujuan politik, ini datang untuk tujuan ini. Akui juga bahwa mereka punya jasa. Ya, itu baru bisa kita hidup berdampingan dengan baik. Abiku, tapi apakah memang ada tugas yang khusus di Emban, atau apakah memang keturunan Rasul ini memang punya hal-hal yang spesifik seharusnya dilakukan? Seharusnya dilakukan karena dia menyandang nama Nabi. Ya toh? Sekarang kita mau lihat itu raja-raja di Inggris, kita ambil raja-raja di Inggris, ratu-ratu di Inggris, ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Ada, karena dia raja, karena dia ini. Ya. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Fungsinya adalah teladan, adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Apakah memang ada spesifik ayat Al-Quran yang menyebut kita harus mencintai garis keturunan Nabi? Iya. Nabi berkata, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Saya tidak minta upah dari kalian dari apa yang saya lakukan selama ini kecuali apa? Cintai keluargaku. Apakah karena berangkat dari ayat itu, bagaimana kemudian? Dari sekian banyak ayat, Sayyidina Umar berkata, saya lebih senang menjadikan gembira keluarga Nabi daripada keluargaku. Karena itulah tanda terima kasih kita. Tapi di sisi lain, keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu kata dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Ya kan? Itu pemilihan kata Habib. Itu kenapa Abi, udah pernah ingat Abi banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai, kalau Nana boleh dong manggil Abi Habib. Kalau Nana boleh, tapi Nana kalau boleh. Jadi kalau ada yang mencintai Abi mencintai itu Habib. Iya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita, dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu. Abi, kalau ada yang nanya garis keturunan Abi cerita juga dong di Syihab. Apa itu? Abi, Habib Abdurrahman sebelumnya, kan semuanya kan dari Hadramut. Iya. Nana pernah cerita sih sebetulnya waktu itu ketika diwawancara, cuma kayaknya Abi aja yang cerita, Abi cerita garis keturunan. Iya, tapi jangan lupa, Abi sebagaimana bangga dalam hati dengan garis keturunan ke Sayyidina Ali, Abi juga bangga dengan garis keturunan dari ibu Abi yang dari Bugis. Oke, jelas bagaimana apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Yang jelas Habib itu ternyata gelar yang ditempelkan oleh masyarakat kepada cucu baginda Nabi yang punya akhlak mencintai.
Makanya dipanggil Habib. Itu gelar dari masyarakat. Bukan gelar yang melekat di tubuh. Tapi gelar dari masyarakat kepada anak cucu Nabi yang punya sifat karakter mencintai. Akhirnya masyarakat mencintai. Akhirnya dipanggil Habib. Hub itu kan cinta. Karena turunan Nabi itu bukan hanya yang disebut Habib. Ada yang disebut Sayyid. Ada yang disebut Syarif juga. Artinya macam-macam. Ya, macam-macam, berbeda-beda turunan baginda Nabi, panggilannya. Ya, panggilannya beda-beda. Mungkin tercermin atau masyarakat memanggil itu karena sifatnya, karena karakternya. Ada Syarif, mulia kan? Ada Sayyid, ada kemudian sekarang Habib, kan itu. Jadi karena sifatnya. Makanya sampai sekarang memang Bapak Quraisy Shihab ini nggak mau beliau mengklaim dirinya sebagai Habib, karena cinta itu yang menilai orang lain. Karena ketika Pak Quraisy Shihab mencintai, ya itu nggak usah lalu kemudian ngemis-ngemis untuk dicintai. Yakin orang lain juga akan mencintai bila yang keluar dari Pak Quraisy Shihab itu adalah cinta. Tuh. Fix ya di sini ya. Fix itu satu poin. Kemudian yang kedua, urusan kemuliaan anak cucu Nabi yang termaktub di dalam Al-Qur'an memang ada. Tetapi kita juga harus tahu diri. Nah, itu kan Bapak Quraisy Shihab, Habib Quraisy Shihab, seperti itu. Dia bukan hanya mengandalkan nih kakek moyang saya jago ini bagaimana, bukan saya, tapi kakek moyang. Ini saya kira kritikan dari Habib untuk Habib. Makanya ya ini akan sangat lebih bisa didengar. Katakanlah ya oleh mereka, oleh para habaib, lebih akan bisa didengar. Ternyata selama ini kita menganggap, saya sendiri menganggap bahwa Habib itu memang melekat. Semua anak cucu Nabi wajib harus dipanggil Habib. Ternyata enggak. Itu adalah sifat. Ya, itu adalah sifat. Gelar. Enggak beda jauh seperti kiai, itu gelar kan. Yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang punya akhlak baik, moral baik, ilmu banyak, membimbing masyarakat di lingkungannya, akhirnya disebut kiai, kan itu. Jadi bukan gelar yang bisa kita sekolah supaya mendapatkan gelar itu, bukan. Bukan gelar yang melekat sedari kecil, bukan. Kalau Gus itu beda, kalau Gus biasanya anak kiai melekat itu biasanya. Tapi kalau kiainya ini nggak melekat. Ini harus ada upaya kita juru menjadi orang baik, layak menjadi pembimbing di masyarakat, punya ilmu banyak, ya. Maka masyarakat mengatakanlah orang itu sebagai kiai. Sama, Habib juga sama. Ternyata gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang, kepada anak cucu Nabi. Gelar khusus ya, ini gelar khusus. Kemudian yang ketiga, tugas Nabi itu liutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan punya beban yang sangat berat Habib itu. Ya, menyandang mengambil nama baginda Nabi, ya mesti tanggung jawab dengan segalanya. Termasuk dengan tugas yang diemban oleh Nabi, liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Maka kalau ada Habib-Habib yang arogan, Habib-Habib yang kemudian emosian, yang marah-marah terus, itu kata Pak Quraisy bukan Habib tuh. Gak layak gelar Habib, ya, sifat Habib ditempelkan kepada orang itu. Karena mulutnya tidak menghadirkan cinta, sikapnya tidak menghadirkan cinta, karakternya tidak menghadirkan cinta, maka nggak layak disebut, ditempelkan sifat Habib. Ya, kalau mulutnya menghadirkan cinta, karakternya menghadirkan cinta, sifatnya menghadirkan cinta,
tutur katanya menghadirkan cinta, maka layak orang itu dipanggil Habib. Jadi mencintai dulu baru dicintai. Itu keren. Itu Habib yang ngobrol ya. Habib yang ngobrol. Saya kira udah selesai di sini. Dan ada manfaatnya dan kita mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Habib Quraisy Shihab. Saya beranggapan Pak Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab sangat layak dipanggil Habib. Maka saya menyebut Habib Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.